Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Pratama dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan konsep teori mengenai obstruksi jalan napas. Apa sih obstruksi jalan napas itu? Menurut Bahtiar et al., pada tahun 2015, obstruksi jalan napas adalah kondisi yang menyebabkan terganggunya aliran udara masuk ke dalam saluran napas melalui mulut dan hidung. Obstruksi jalan napas adalah sumbatan jalan napas di mana terbagi atas obstruksi jalan napas total dan sebagian atau parsial. Obstruksi jalan napas total atau parsial terjadi dimanapun di sepanjang saluran pernapasan, atas ataupun bawah. Lalu, apa sajakah penyebabnya? Yang pertama yaitu kelainan kongenital hidung atau laring. Itu bisa stenosis supraglotis, glotis, dan infraglotis, kista dictus thiroglossus, kista brankiogen yang besar, dan laringokel yang besar. Yang kedua yaitu trauma. Trauma disebabkan karena kecelakaan ingesti kaustik, patah tulang wajah, cedera laringotrakeal, intubasi lama, paralisis nervus laringens rekuren bilateral, gantung diri, atau kasus percobaan pembunuhan. Yang ketiga yaitu tumor. Misalnya hemangioma, higroma kistik, papiloma laring rekuren, limfoma, tumor ganas tiroid, karsinoma sel squamous laring, faring, dan esofagus. Yang keempat, infeksi akut, misalnya laringotraksitis, epiglotitis, hipertrofia tonsiler, angina Ludwig, abses parafaring. Yang kelima yaitu paralisis 1 atau kedua plika vokalis. Yang keenam, pangkal lidah jatuh ke belakang pada pasien tidak sadar. Yang ketujuh, benda asing. Biasanya pada anak-anak yang disebabkan oleh berbagai biji-bijian dan tulang ikan yang tak teratur bentuknya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu latrogenik. Ini disebabkan oleh karena pemasangan alat-alat intubasi trakeostomi, misalnya infeksi. Selanjutnya, patofisiologi obstruksi jalan napas, yaitu kerongkongan sebagai jalan masuknya makanan dan minuman secara anatomis terletak di belakang tenggorokan. Kedua, saluran ini sama-sama berhubungan dengan lubang hidung maupun mulut. Agar tidak terjadi salah masuk, maka di antara kerongkongan dan tenggorokan terdapat sebuah katup epiglotis yang bergerak secara bergantian menutup tenggorokan dan kerongkongan seperti layaknya daun pintu. Saat bernapas, katup menutup kerongkongan agar udara menutup tenggorokan, agar makanan lewat tenggorokan. Tersedak dapat terjadi bila makanan yang seharusnya menuju kerongkongan malah menuju tenggorokan karena berbagai sebab, menurut Romzati pada tahun 2016. Berikut pathway obstruksi jalan napas. Obstruksi jalan napas bisa disebabkan oleh Streptococcus atau Staphylococcus yang ada di saluran napas atas maupun bawah, kemudian menuju alveolus dan terjadilah inflamasi pada parenkim paru. Setelah itu, maka terjadilah obstruksi jalan napas. Bila terjadi akumulasi sekret, kemudian akan menimbulkan batuk berdahak dan dapat diambil diagnosis keperawatan yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Jika gangguan ventilasi saluran pernafasan,
Kemudian terjadi sesak napas atau peningkatan frekuensi napas. Dapat diambil diagnosis keperawatan pola napas tidak efektif. Lalu bila terjadi obstruksi atau edema pernafasan atas, lalu menimbulkan gangguan rasa nyaman, dapat diambil diagnosis keperawatan nyeri. Lalu bila terjadi peningkatan frekuensi nafas, sehingga menimbulkan kesulitan bicara, maka dapat diambil diagnosis keperawatan gangguan komunikasi verbal. Jika terjadi intake yang kurang, yang dapat menyebabkan nafsu makan, minum menurun atau anoreksia, dapat diambil diagnosa keperawatan gangguan pemenuhan nutrisi. Jika terjadi penurunan suplai oksigen ke jaringan, dapat menimbulkan kelemahan atau keletihan, sehingga dapat diambil diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas. Jika terjadi ansietas atau terpajan dengan informasi, disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, bisa diambil diagnosa keperawatan defisit pengetahuan. Lalu bagaimana penata laksanaannya? Yang pertama yaitu penata laksanaan penderita tidak sadarkan diri. Yang pertama, kita harus segera aktifkan sistem layanan gawat darurat, panggil bantuan. Yang kedua, segera baringkan penderita, kemudian lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Bila mulut penderita terbuka, segera periksa mulut penderita apakah benda asing sudah bisa dikeluarkan atau belum. Bila belum bisa dikeluarkan, terus lakukan kompresi jantung. Kompresi ini bertujuan untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat jalan napas dan tujuan sekundernya untuk membuka sirkulasi. Teknik blind finger sweep tidak direkomendasikan lagi untuk mengeluarkan benda asing pada sumbatan jalan napas. Bila benda asing yang padat sudah bisa terlihat, maka benda asing boleh dikeluarkan secara manual. Yang kedua yaitu penata laksanaan penderita sadar. Terbagi menjadi 3, yaitu sumbatan ringan, sumbatan berat, dan sumbatan oleh benda asing pada bayi dan anak. Yang pertama, sumbatan ringan. Bila penderita masih bisa berbicara atau hanya mengalami sumbatan ringan, maka penolong merangsang penderita untuk batuk tanpa melakukan tindakan dan terus mengobservasi. Yang selanjutnya yaitu sumbatan berat. Penolong bertanya kepada penderita apa yang terjadi. Setelah yakin dengan kondisi penderita, selanjutnya penolong melakukan abdominal thrust. Yang terakhir yaitu sumbatan oleh benda asing pada bayi dan anak. Umumnya, benda asing yang menyebabkan sumbatan jalan napas pada anak adalah benda cair, diikuti benda asing yang bersifat padat seperti kancing, mainan, atau makanan pedas. Tanda anak bila mengalami sumbatan jalan napas adalah menangis sambil diikuti refleks batuk untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Selanjutnya, yaitu penata laksanaan sumbatan jalan napas oleh benda asing pada bayi dan anak. Penata laksanaan penderita sadar, tindakan back blows bisa dilakukan untuk bayi atau anak. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisikan bayi atau anak dengan posisi kepala mengarah ke bawah supaya gaya gravitasi dapat membantu mengeluarkan benda asing tersebut. Yang kedua, penolong berlutut atau duduk dapat menopang bayi di pangkuannya dengan lebih aman saat melakukan tindakan. Yang ketiga, untuk bayi, topang kepala
dengan menggunakan ibu jari di satu sisi rahang dan rahang lainnya menggunakan satu atau dua jari tangan yang sama. Jangan sampai menekan jaringan lunak di bawah rahang, karena akan menyebabkan sumbatan jalan napas kembali. Sedangkan untuk anak berusia di atas 1 tahun, kepala tidak perlu ditopang secara khusus. Selanjutnya, lakukan 5 hentakan back blow secara kuat dengan menggunakan telapak tangan di tengah punggung. Tujuan tindakan ini untuk mengupayakan sumbatan benda asing terlepas setelah satu hentakan, bukan karena akumulasi ke 5 hentakan. Bila tindakan yang tadi disebutkan gagal, dilakukan tindakan selanjutnya yaitu chest thrust pada bayi dan abdominal thrust pada anak berusia 1 tahun. Yang pertama yaitu tindakan chest thrust. Tindakan tersebut dilakukan dengan memposisikan bayi dengan kepala di bawah dan posisi terlentang. Tindakan ini akan lebih aman bila penolong meletakkan punggung bayi di lengan yang bebas serta menopang ubun-ubun dengan tangan. Topang peletakan bayi pada lengan dengan menggunakan bantuan paha penolong. Identifikasi daerah yang akan ditekan, yaitu bagian bawah sternum. Kemudian lakukan chest thrust. Tindakan ini mirip dengan kompresi dada pada bantuan hidup dasar, namun lebih lambat dan lebih menghentak sebanyak 5 kali. Bila benda asing belum keluar, tindakan diulang kembali dari awal. Selanjutnya yaitu tindakan abdominal thrust. Tindakan ini hanya dilakukan pada anak yang berumur di atas 1 tahun. Cara melakukannya yaitu dengan berdiri atau berlutut di belakang penderita. Letakkan lengan penolong di bawah lengan penderita serta mengelilingi pinggangnya. Kemudian kepalkan tangan penolong serta letakkan antara umbilikus dan sternum. Lalu raih kepalan tersebut dengan tangan yang lain serta hentakan ke arah atas dan belakang atau arah tubuh penderita. Selanjutnya yaitu lakukan sebanyak 5 kali serta pastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak mengenai prosesus hipodeus atau iga bagian bawah. Bila benda asing tidak bisa dikeluarkan, maka tindakan tersebut diulang kembali. Karena risiko trauma yang terjadi, setiap penderita yang dilakukan abdominal thrust harus diperiksa dokter. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang pada obstruksi jalan napas. Yang pertama ada pemeriksaan radiologi. Berdasarkan pemeriksaan ini, bayangan radiologi yang terjadi dapat disebabkan oleh 2 sebab, yakni yang pertama, bila benda asing itu bersifat radiopacque, maka bayangan yang terjadi adalah disebabkan oleh benda asing itu sendiri. Yang kedua, bila bayangan yang terjadi disebabkan ateleksis dan emfisema, maka akan tergantung kepada tipe obstruksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan faal paru. Dari pemeriksaan faal paru didapatkan defek obstruktif faal paru dan ini tergantung kepada lokasi obstruksi yang terjadi di daerah laringotrakeal. Maka akan terjadi pengurangan dan kecepatan aliran atau flow rate. Selanjutnya yaitu pemeriksaan gas darah. Pada fase permulaan obstruksi dapat menimbulkan peningkatan tekanan parsial karbon dioksida, kecepatan pernapasan yang 30 kali per menit masih dapat mengkompensasi sehingga tidak terjadi hipoksemia, akan tetapi penyumbatan yang sifatnya proksimal, maka total perburukan gas dan pH darah terjadi secara cepat. Selanjutnya yaitu pengkajian. Di sini saya membuat contoh kasus
yaitu seorang klien dibawa keluarganya datang ke IGD Rumah Sakit Kencana karena sesak nafas yang disebabkan oleh serangan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Keluhan disertai batuk berdahak yang sulit keluar berwarna kekuningan. Klien tampak lemah, terdengar suara wheezing, serta terlihat penggunaan otot bantu pernafasan. Sesak semakin bertambah dengan adanya aktivitas ringan. Nah, pengkajian yang pertama yang harus dilakukan yaitu pengkajian primer. Pengkajian primer itu ada 5. Ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Pada pengkajian airway, yaitu terdapat dyspnea, batuk tidak efektif, peningkatan produksi sputum, serta terdengar suara ronhi dan wheezing. Yang kedua yaitu breathing, didapatkan data dyspnea, penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasinya memanjang, peningkatan tekanan parsial karbon dioksida, penurunan tekanan parsial oksigen, serta penurunan kadar oksigen di dalam sel dan jaringan. Selanjutnya yaitu circulation, didapatkan data takikardia, penurunan JVP, peningkatan tekanan darah, dan akral dingin. Lalu disability, didapatkan data GCS 15, gelisah, sakit kepala, tampak lemah, kehilangan massa otot, dan ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang terakhir yaitu exposure, didapatkan data edema dependent atau edema pada ekstremitas, lalu tampak lemah, dan perubahan pola nafas. Dari data-data yang ditemukan pada pengkajian primer tadi, dapat diambil diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan produksi sputum berlebih dan batuk yang tidak efektif. Yang kedua, gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan penurunan cadangan energi. Yang ketiga, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen ke sel dan jaringan. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan serta ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang kelima, ansietas berhubungan dengan ancaman kematian. Selanjutnya itu standar luaran keperawatan dan intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan produksi sputum berlebih dan batuk yang tidak efektif, yaitu tujuannya mampu membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Dengan kriteria hasil, batuk efektif, produksi sputum menurun, wheezing menurun, dan dyspnea menurun. Intervensi yang dilakukan yaitu manajemen jalan nafas, yaitu dengan melakukan monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan, misalnya wheezing, ronhi, snoring, atau crackless. Selanjutnya yaitu monitor sputum, jumlah, warna, dan konsistensi. Lalu, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt dan chin lift. Lakukan jaw thrust jika trauma servikal. Posisikan semi-fowler atau fowler. Berikan minum hangat. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal. Kemudian keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps McGill. Berikan oksigen jika perlu.
Anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Ajarkan batuk efektif dan kolaborasikan pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan penurunan cadangan energi. Tujuannya yaitu keadekuatan cadangan energi untuk mendukung individu mampu bernafas secara adekuat dengan kriteria hasil volume tidal menurun, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu pernafasan menurun, tekanan parsial karbon dioksida membaik, tekanan parsial oksigen membaik, serta kadar oksigen pada sel dan jaringan membaik. Intervensi yang dilakukan yaitu dukungan ventilasi, yaitu identifikasi adanya kelemahan otot bantu nafas, identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernafasan, monitor status respirasi dan oksigenasi, pertahankan kepatenan jalan nafas, berikan posisi semi-Fowler atau Fowler, fasilitasi mengubah posisi senyaman mungkin, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan, gunakan bag valve mask jika perlu, ajarkan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, ajarkan mengubah posisi secara mandiri, ajarkan teknik batuk efektif, dan kolaborasikan pemberian bronkodilator jika perlu. Cukup presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.